Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumpot, back with me again Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Sebelumnya thanks buat kalian yang sudah klik video ini. Tonton videonya sampai habis, enjoy dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan tentunya share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Well, tentunya episode kriminal malam ini pastinya nggak akan kalah seru, gak akan kalah menarik dan gak akan kalah menegangkan dari episode kriminal yang sebelumnya. Karena malam ini, pembahasannya, karena malam ini, episode yang akan gue bahas tentang seorang wanita. Atau bisa dibilang dia nih seorang istri yang tega membunuh, bahkan sampai-sampai memotong ya guys, memutilasi suaminya lalu dikemas ke dalam sebuah koper. Kira-kira clue sampai sini ada yang bisa tebak? Siapakah dia dan apa? Dan bagaimana ceritanya? Seperti biasa guys, sebelum kita lanjut ke kronologi cerita dan pembahasannya, kita akan kupas dulu nih biografi atau latar belakang tentang si perempuan tadi dan suaminya. Here we go. Melanie Maguire adalah seorang wanita yang lahir dan besar di Ridgewood, di pinggir kota New Jersey, Amerika Serikat, pada 8 Oktober 1972. Semasa sekolah, Melanie ini dikenal sebagai salah satu siswi terbaik dan menjadi lulusan terbaik di kelasnya, lalu melanjutkanlah nih pendidikannya di Universitas Rutgers di jurusan psikologi. Pada tahun 1994, dia nih masuk ke sekolah perawat guys dan bekerja paruh waktu sebagai seorang pelayan di salah satu restoran di Amerika Serikat untuk membiayai kuliahnya. Di restoran itulah nih awal mula si Melanie ini ketemu sama si Bill Maguire yang ternyata dia ini seorang siswa lain nih yang telah kembali ke sekolah untuk belajar komputer setelah dia mengabdi 8 tahun di Angkatan Laut. Menurut Melanie, Bill ini adalah sosok pria yang humoris, pintar, ambisius, dan suka menolong. Karena kebaikan si Bill inilah yang membuat Melanie akhirnya jatuh cinta nih dan memutuskan untuk menikah dengan Bill pada tahun 1999. Dan gak lama kemudian setelah mereka menikah, mereka ini dikaruniai seorang putra nih guys, putra pertama lah ya. Dan setelah mereka menikah, Melanie mulai merasa adanya perbedaan yang cukup signifikan terhadap si Bill nih. Karena menurut Melanie, dia ini seperti melihat sisi lain dari Bill yang berubah dengan sangat berbeda dari Bill yang dia kenal sebelumnya. Bill ini ternyata jago banget namanya manipulatif kan. Dia suka banget berjudi. Dan kalau ada hal yang diinginkan tapi nggak tercapai nih, Bill ini katanya gampang banget frustasi. Dan setiap Bill frustasi, dia pasti melampiaskannya kepada sang istri, yaitu si Melanie tadi. Nggak hanya itu, Bill ini juga diketahui beberapa kali memiliki problem lalu lintas nih guys. Yang dimana dia ini sering banget di stop sama polisi karena melanggar lalu lintas. Dan pernah nih, mana suatu malam ada kejadian Bill ini nih di stop sama polisi nih karena dia melanggar lalu lintas. Saat dia ditilang, dia teleponlah si Melanie. Dia ngamuk-ngamuk dan berantem lah tuh di telepon. Dia bilang ke Melanie, nanti kalau saya sampai rumah, saya akan membunuhmu, saya akan menghajarmu. Dia bilang kayak gitu. Saking takutnya Melanie sama ancaman itu, akhirnya Melanie mengambil tindakan dan membawa anak-anaknya untuk pergilah dari rumah itu. Tapi karena satu dan lain hal, mereka ini selalu berbaikan dan balikan. Mereka ini sadar, kok belakangan ini hubungan kita tuh mulai retak ya. Karena mereka merasa masih saling cinta satu sama lain, akhirnya mereka sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka dan menjadi lebih baik.
Salah satu cara yang mereka ambil dalam memperbaiki hubungan mereka adalah dengan memiliki putra kedua. Karena mereka pikir dengan adanya kehadiran anak kedua akan memperbaiki hubungan mereka yang sempat retak itu. Selain memiliki anak kedua guna memperbaiki hubungan pernikahan mereka nih guys, mereka juga memutuskan nih untuk membeli sebuah rumah mewah seharga $500.000 atau yang kalau dirupiahkan itu sekitar 7,5 miliar. Wow. Jadi proses pembuatan rumah ini tuh ternyata memakan cukup waktu yang lama ya guys, sekitar 3 tahun. Dan setelah 3 tahun kemudian nih guys, tepatnya pada tanggal 28 April 2004, mereka pun bersiap nih untuk pindah ke rumah baru mewah tersebut nih. Saat mereka pindah ke rumah barunya itu, si Bill ini ngerasa happy banget. Sampai-sampai dia ini pamer, membagikan kesenangannya ke semua teman-temannya. Si Bill bilang, guys, we're finally moving on to our new house. And this is our first home. Dia bilang kayak gitu. Pokoknya si Bill ini happy dan bangga banget sama rumahnya pada hari itu. Anehnya, 48 jam kemudian segalanya nih berubah drastis guys. Kenapa? Jadi di balik kebahagiaannya mereka nih ada hal yang mengejutkan. Yang tanpa Bill tahu bahwa di hari yang sama, si Melanie ini ternyata sudah mempersiapkan atau membulatkan tekadnya untuk bercerai dengan Bill. Dan begitu Bill tahu kenyataan soal keinginan si Melanie tersebut, Bill pun merasa nggak terima sama sekali nih guys. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran lagi nih. Pertengkaran yang cukup hebat di antara mereka berdua. Dan Bill ini memasukkan selembar dry sheet atau pewangi atau pelembut pakaian gitu guys yang berbentuk kayak tisu ke dalam mulutnya si Melanie guna untuk membungkam mulut atau suara si Melanie. Selain itu, karena Bill yang terus-menerus berusaha untuk menyerang si Melanie, Melanie pun mulai nih berusaha berpikir untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan diri. Dan akhirnya dia dan anaknya nih lari ke sebuah kamar mandi. Dia bawa anak sulungnya ke sebuah kamar mandi. Dia kunci diri mereka di situ. Dan gak lama kemudian, pada malam itu karena Bill yang udah penuh emosi nih guys, akhirnya dia ini memutuskan untuk pergi keluar meninggalkan rumah. Saat itu terjadi guys, Melanie ini sepertinya tidak terlalu kesal karena Bill telah meninggalkan rumah dia dan anak-anaknya. Melanie juga seakan gak terlalu peduli nih tentang keberadaannya si Bill. Sebaliknya guys, justru teman-teman Bill lah yang malah khawatir. Ada nih salah satu teman Bill yang bernama Susan Rice pernah memberitahu kalau dia ini beberapa kali udah ngehubungin si Bill via telepon, tapi yang keluar malah mail voice yang berbunyi, "Saya akan menelpon kembali. Silakan tinggalkan pesan Anda dan katakan." Susan pun akhirnya meninggalkanlah pesan yang berbunyi, "Anda tahu Bill, jika Anda dalam masalah, tolong hubungi kami." Tapi nyatanya Bill tidak pernah menghubungi si Susan ini kembali. Lalu guys, keesokan harinya pada 29 April 2004, Melanie yang semakin yakin untuk berpisah dari Bill, dia nih langsung pergi ke rumah pengacaranya untuk mengurus perceraiannya. Itulah dia sedikit cerita dan biografi tentang si Melanie dan Bill McGuire. Tanpa berlama-lama, sekarang kita akan lanjut ke kronologi penemuan mayat dan kejahatannya. Here we go. Beberapa hari kemudian, kepolisian dari Virginia menemukan sebuah jasad di daerah Virginia Beach dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pada tanggal 5 Mei 2004, ditemukan sebuah koper hijau di perairan dekat Chesapeake Bay Bridge Tunnel, Virginia. Dan di koper tersebut ternyata berisikan sepasang kaki laki-laki bagian lutut ke bawah yang dibungkus dengan plastik hitam. Dan potongan tubuh itu guys, masih terlihat segar seakan baru aja dipotong. Sekitar 6 hari kemudian pada tanggal 11 Mei 2004, dikabarkan ada seorang pelajar nih yang menemukan sebuah koper berwarna hijau gelap
dengan aroma yang sangat menyengat di tempat yang ternyata tidak jauh dari tempat di mana koper pertama tadi ditemukan. Tanpa lama, pelajar itu pun langsung menghubungi pihak kepolisian setempat dan begitu dibuka oleh pihak kepolisian, di dalam koper tersebut ditemukan beberapa potongan tubuh torso yang masih menyambung dengan bagian lengan dan kepala. Selain itu, di bagian tubuh mayat itu juga ditemukan ada beberapa luka tembak pada bagian torso dan di bagian kepala. Selanjutnya, pada tanggal 16 Mei 2004, potongan tubuh lainnya ditemukan nih guys, di dalam sebuah koper lainnya yang mengambang di perairan dekat Chesapeake Bay Bridge Tunnel tadi. Dan potongan tubuh yang berada di dalam koper kali ini adalah bagian pinggang sampai lutut. Nah, karena jasad yang ditemukan ini tidak memiliki identitas, akhirnya polisi membuat nih sketsa wajah dari korban tersebut dan menyebarluaskannya. Lalu akhirnya pada 21 Mei 2004 ada seseorang yang mengenali sketsa wajah dari korban tersebut dan mengkonfirmasinya bahwa wajah korban tersebut adalah wajah dari Bill McGuire. Gila. Bener-bener plot twist ini. Setelah diyakini guys bahwa benar itu adalah wajah dan jasad dari Bill McGuire, polisi pun langsung nih memberi kabar ke pihak keluarga, terutama istrinya, yaitu si Melanie. Dan polisi juga bertanya nih kepada Melanie, kira-kira Bill ini lagi ada masalah sama siapa? Tanpa lama, Melanie pun yang mengetahui bahwa Bill ini suka berjudi, akhirnya dia bilang nih ke polisi, "Oh iya Pak, Bill ini tuh gemar berjudi. Dan kemungkinan besar dia lagi ada terlibat sama orang yang berbahaya." Sampai akhirnya dia tewas mengenaskan. Karena mendengar hal tersebut, akhirnya langsunglah polisi mulai melakukan investigasi dan menemukan beberapa bukti terkait. Ini dia investigasi dan bukti-bukti yang ditemukan pihak kepolisian. Here we go. Untuk mengetahui kenapa Bill McGuire bisa sampai terbunuh dengan sangat mengenaskan dan siapa sih yang tega membunuh secara keji ini, akhirnya polisi melakukan investigasi dan menemukan beberapa bukti atau hal penting yang membuat mereka berpikir bahwa ada hal-hal janggal yang sepertinya ditutupi dalam kasus ini guys. Kejanggalan pertama adalah Melanie sebagai istri sahnya Bill tidak pernah mencari Bill yang menghilang selama berminggu-minggu. Bahkan tidak pernah melaporkannya ke polisi. Kejanggalan yang kedua adalah, menurut kesaksian salah satu polisi yang bersama Melanie pada saat itu, dia melihat kalau Melanie yang telah mengetahui kabar kematian sang suami ini, dia nih terlihat seperti menangis, tapi nggak ada satu butir air mata pun yang turun atau keluar dari matanya guys. Gila. Melanie ini justru malah terlihat grogi dan badannya tuh mulai bergetar. Ya kita sih positive thinking aja lah ya. Mungkin itu emang respon tubuhnya Melanie kali, karena kan emang respon tubuh manusia kan kalau dengar kabar buruk, shock atau apapun itu kan berbeda-beda. Jadi ya mungkin. Lanjut. Kejanggalan yang ketiga adalah Melanie ini tidak pernah bertanya di mana atau bagaimana kondisi tubuh atau jasad si Bill pada saat ditemukan. Kejanggalan keempat adalah setelah pemakaman Bill dilakukan, pastinya banyak lah ya guys, saudara, kerabat, atau temannya Bill yang pastinya menghubungi Melanie sekedar untuk menanyakan kabarnya. Namun dari salah satu kesaksian temannya nih yang menghubungi Melanie, mengatakan bahwa respon Melanie saat itu tidak seperti orang yang sedang bersedih atau kehilangan. Dia justru malah merespon dengan pasrah dan biasa aja dengan mengatakan kalau ya mau gimana,
Udah begini takdirnya, masalah akan berlalu dan hidup harus terus berjalan. Jadi saya harus move on. Pasrah banget ya. Kejanggalan yang kelima adalah di salah satu koper yang dimana berisikan tubuh Bill pada saat ditemukan, terdapat sebuah selimut guys, yang saat itu digunakan untuk menutupi bagian kepala Bill. Selimut itu diambil oleh polisi untuk dijadikan salah satu barang bukti. Dan setelah ditelusuri nih, ternyata selimut tersebut diproduksi oleh sebuah perusahaan yang menyalurkan selimut ke beberapa rumah sakit di New Jersey. Dan ternyata salah satunya adalah rumah sakit di mana tempat Melanie ini bekerja. Plot twist banget kan? Selain itu, polisi juga mengungkap nih bahwa Melanie ini ternyata memiliki hubungan spesial dengan pria lain yang bernama Brad Miller atau Dr. Miller yang ternyata merupakan seorang dokter di rumah sakit tempat di mana Melanie ini bekerja. Gokil. Jadi mereka kayak cinlok gitu guys. Alah, anak dua cinlok. Dan kabarnya nih, hubungan mereka semakin serius setelah Melanie ini melahirkan anak keduanya. Dan beberapa hari sebelum Bill menghilang nih guys, Melanie ini sempat cerita ke Miller kalau rumah baru mereka nih udah jadi dan mereka nih akan mulai pindah untuk menempati rumah baru tersebut bersama Bill. Terus respon si Dr. Miller ini kayak, loh kok kamu pindah sih? Padahal aku udah niat loh mau serius sama kamu. Iyalah. Yang mengejutkannya lagi nih guys, jangan kaget dulu, masih banyak nih. Si Dr. Miller ini, Meller kali. Si Dr. Miller ini, Miller, gak enak kalau Miller. Lernya ini ujungnya gak enak. Yang mengejutkan nih guys, ternyata Dr. Miller ini tuh udah memiliki keluarga dan anak. Wah, sungguh luar biasa. Kemudian guys, penemuan inilah yang akhirnya membuat polisi rada percaya dan berpikiran kalau kasus ini tuh sepertinya mengerucut ke Melanie sebagai pelakunya. Bukti selanjutnya ditemukan saat polisi melakukan investigasi di rumah Bill dan Melanie nih guys. Polisi ini menemukan kalau di rumah tersebut semua barang-barangnya Bill tuh udah nggak ada. Satu pun di rumah itu. Sekalinya ada nih beberapa sisa barangnya Bill, tapi ditemukannya tuh di dalam sebuah kantong sampah, trash bag yang gede guys, warna hitam. Nah di sini polisi menduga nih, kalau plastik besar hitam itu persis dengan semua plastik besar hitam yang digunakan pelaku untuk membungkus beberapa potongan-potongan tubuh jasad si korban yaitu Bill McGuire. Wow, dan dikemas secara rapih ke dalam sebuah koper. Nah, Melanie juga sempat nih guys menuntun polisi untuk mencari sebuah mobil yang biasa digunakan oleh Bill di tempat di mana Bill ini sering berjudi. Dan benar aja, ternyata mobil Bill ada di tempat itu. Tapi lucunya, hal mengejutkan lagi nih guys. Polisi memeriksa CCTV yang ada di tempat Bill berjudi tadi nih. You know guys, ternyata orang yang memarkirkan mobil si Bill itu di tempat berjudi tadi bukannya si Bill, melainkan si Melanie. Astagfirullahaladzim. Ini stupid apa gimana sih? Jadi bodohnya si Melanie ini tuh ternyata nggak tahu guys, kalau di tempat berjudi itu ada CCTV-nya. Kocak ya? Ih. Lalu saat mobil Bill diperiksa nih guys, polisi ini menemukan sebuah botol obat penenang berupa chloral hydrate dan 2 buah jarum suntik.
Dan setelah ditelusuri, diobserve nih ya, ternyata obat tersebut adalah obat yang dibeli Melanie di sebuah apotek di daerah Walgreens pada pagi hari, tepat di mana sebelum Bill menghilang. Dan ya seperti kita tahu guys, kalau mau beli obat seperti itu kan harus menggunakan resep dokter ya, nggak bisa sembarangan. Dari sana polisi dikejutkan lagi nih dengan menemukan adanya secari kertas. Kertasnya ini ternyata kertas resep dokter guys. Yang ternyata kertas resep itu milik Dr. Miller. Tapi tulisannya bukan tulisan si Dr. Miller, melainkan tulisan tangannya si Melanie. Aduh, Melanie. Nah anehnya, saat jasadnya Bill ini akhirnya diotopsi, hasil otopsi ini mengatakan tidak adanya ditemukan kalau Bill ini pernah mengkonsumsi obat-obatan apapun maupun obat chloral hydrate tadi. Kok bisa ya? Polisi juga menemukan bahwa Melanie ini sempat jalan ke tempat di mana biasanya dia nggak pernah datengin guys. Pernah nih suatu hari, di mana hari kelima Bill menghilang, ditemukan bukti pembayaran tol dari New Jersey menuju Delaware. Ah, elah, kesel aja gue. Itu Delaware. Jarak dari New Jersey ke Delaware ini itu cukup jauh guys, sekitar 249 km. Lu itu, dihitung sih pasti sama polisi, iya nyampe Bandung. Dan untuk pergi ke Virginia Beach ya guys, bukan beach. Dan untuk pergi ke Virginia Beach tadi, tempat di mana tubuhnya Bill ditemukan, pastinya akan melewati Delaware itu. Selain itu, melalui histori pencarian di internet nih, Melanie ketahuan guys. Ketahuan ada mencari artikel tentang obat-obatan, racun, cara membeli senjata, dan mencari artikel tentang pembunuhan. Dan tentunya artikel tentang bunuh diri. Kemudian penemuan lainnya adalah ditemukan bukti pembelian sebuah pistol guys, jenis .38 kaliber. Dan senjata inilah yang diduga digunakan sebagai senjata untuk membunuh Bill. Dar. Ya ilah, Charlie. Charlie? Apa sih, Cak? Lanjut. Saat polisi bertanya kepada Melanie nih guys, mengenai pistol tersebut, Melanie menjawab kalau pistol itu dia beli untuk Bill karena Bill memiliki driving record yang buruk. Sehingga Bill tidak bisa membeli sendiri. Tapi anehnya guys, Melanie ini membeli pistol itu pada tanggal 26 April 2004, yang dimana tanggal itu tepat 2 hari sebelum Bill menghilang. Di salah satu peluru yang ditemukan di dalam tubuh Bill, ditemukan nih bahan polyester berwarna hijau kecoklatan, yang diduga Melanie ini menggunakan sebuah bantal untuk menutupi pistolnya saat ditembakkan ke tubuh Bill. Jadi begini guys, biar suaranya gitu, biar kedap suara. Dan menurut kesaksian adiknya Bill Meguiars yang bernama Cindy Ghosh, Melanie dan Bill ini tuh emang punya guys bantal warna hijau yang sesuai sama kriteria yang tadi disebutkan sama polisi. Tapi sayangnya, polisi sampai saat ini tidak pernah menemukan adanya bantal tersebut. Udah dibuang lah. Atau nggak dibakar. Iya. Selain itu, polisi juga menemukan cat kuku berwarna merah guys. Dan beberapa rambut kecil yang menempel di sebuah isolasi atau isolatif yang ditemukan di dalam koper bersamaan dengan jasad si Bill. Setelah diperiksa, hasil mengatakan bahwa rambut tersebut cocok dengan DNA milik Bill dan Melanie.
Jadi kemungkinan besar nih, tubuhnya Bill ini dipotong dan dibungkus di tempat di mana rambut mereka nih banyak berserakan. Ya, most likely kayak mungkin di kamar mandi yang ada di apartemen milik si Bill dan si Melanie. Ya, meskipun sudah banyak bukti yang menjurus ke Melanie nih guys, Melanie ini tetap bersikukuh kalau dia nih nggak tahu apa-apa. Dan dia tetap kekeh merasa tidak bersalah sama sekali. Setiap dia kembali disinggung dengan adanya bukti nyata, dia selalu memiliki jawaban untuk menepis kebenaran tersebut. Kan gue bilang, dia jago manipulatif. Dia bilang Bill jago manipulasi, padahal dia yang manipulasi. Kok gitu? Sorry. Hal inilah guys, yang akhirnya membuat polisi kesulitan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Melanie. Karena polisi belum bisa menemukan barang bukti utama, yaitu senjata yang digunakan untuk membunuh si Bill McGuire ini, polisi sudah memeriksa dan menggeledah rumah Bill dan Melanie berkali-kali guys. Tapi tetap aja mereka tidak menemukan apapun. Tapi ntar dulu guys. Bener nih kata sebuah pepatah asik. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan terjatuh jua. Bukan pantun, nyanyi. Serapat-rapatnya bangkai ditutup atau dikubur, akan tercium juga baunya. Gue hajar lu ya. Kata pantun cakep lu. Iya, dari lahir, makasih. Jadi nih guys, Melanie yang udah melaksanakan aksi kejinya dengan cukup rapi, sampai-sampai membuat para pihak kepolisian ini kesulitan dan kebingungan. Tapi akhirnya ketahuan juga guys. Aduh, gue jadi semangat. Kenapa bisa ketemu? Kenapa bisa ketahuan? Gue kasih tahu. Jadi polisi ini menemukan potongan-potongan kecil daging Bill di dalam mobilnya Bill yang diduga menempel di sepatunya Melanie. Dulu, gue bayangin dulu. Potongan daging kecil ditemuin di mobil, nempel di sepatunya Melanie. Dan potongan kecil daging itulah nih guys, yang akhirnya menjadi bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa benar Melanie lah pelaku yang membunuh Bill McGuire. Untung dia gak diikutin anjing ya, kan daging. Di sniff sama anjingnya, untung gak diikutin, dicomot kakinya. Lanjut. Pada Juni 2005, akhirnya Melanie ini berhasil ditangkap nih guys, atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dan pada saat di persidangan disebutkan nih perkiraan kronologi pembunuhan Bill. Dan ini dia kronologinya. Pada bulan April 2004, Melanie ini mencari tahu tentang obat-obatan sedatif, racun, dan cara membeli senjata dan pembunuhan melalui internet. Dia juga ada bertanya pada temannya tentang bagaimana cara membeli senjata. Lalu di sore hari pada tanggal 28 April 2004, Melanie meracuni dan melumpuhkan Bill dan menembaknya di antara tanggal 28 sampai 29 April 2004. Lalu 3 hari kemudian, Melanie memotong tubuh Bill menggunakan sebuah gergaji mesin kecil dan sebuah pisau kecil, lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik hitam besar, lalu menyegelnya dengan menggunakan isolasi, lalu dikemas ke dalam 3 koper yang mirip tadi. Lalu pada malam hari pada tanggal 3 Mei 2004, 3 koper yang berisikan beberapa potongan tubuh Bill tadi dilempar dari Chesapeake Bay Bridge Tunnel, dan setelah membereskan semua jasad Bill, Melanie berencana untuk menyembunyikan pembunuhannya dengan menciptakan kesan seolah-olah Bill lah yang dengan ikhlasnya, dengan relanya meninggalkan pekerjaannya, rumah barunya, Melanie dan anak-anaknya setelah bertengkar hebat di malam sebelumnya. Hal mengejutkan lainnya datang nih guys, 1 tahun setelah Melanie ditahan. Ada sebuah surat nih yang ditujukan kepada Jaksa Agung beredar luas, disebarkan ke berbagai media dan surat kabar.
dan juga mantan pengacara terdakwa. Pengirim surat tersebut adalah seseorang yang sangat khawatir dengan anak-anaknya yang tidak lagi bersama ibunya. Dia menyebutkan kalau Bill Mack mati karena tidak dapat diandalkan dan keserakahannya. Ia juga menyebutkan ada beberapa bukti yang tidak disebutkan selama pengadilan. Tapi sayangnya, persidangan berjalan dengan sangat sulit karena Melanie tak kunjung mengaku bersalah. Dan pengacara Melanie juga terus mengatakan nih, bahwa bukti yang ditemukan polisi itu tuh nggak cukup untuk membuktikan kalau si Melanie ini adalah pelakunya. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang nih guys, akhirnya pada tahun 2007, Melanie resmi ditahan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Wih, gue senang gitu. Dan sampai di tahun 2023 ini, setelah Melanie menjalani hukuman selama 16 tahun, Melanie ini masih tetap kekeh guys, mengaku kalau dia ini tidak bersalah. Lumayan seru ya. Kayak film pendek guys. Ada plot twistnya. Kalau kata gue nih, kalau dugaan gue nih ya, yang ngebunuh kayaknya Dr. Miller ya. Berdua nih kayak dia nih, berdua nih. Karena Miller ini sebel denger si Melanie ini baean gitu, berantem. Abis berantem bukannya cerai, malah pindah ke rumah baru, punya anak kedua. Mewah lagi rumahnya, 7,5 miliar. Itu dia guys. Itu dia guys, kasus yang cukup bikin geleng-geleng ya, nomor 3 ya. Yang sampai akhirnya nih guys, ternyata kasus tersebut ini dijulukin sebagai The Sweet Case Killer, yang dimana ternyata pelakunya adalah seorang wanita bernama Melanie, yang ternyata dia juga seorang istri dan seorang ibu dengan kejinya membunuh sampai memotong-motong suaminya sendiri menjadi beberapa bagian. Dan gilanya nih guys, sampai bisa-bisanya dia masukin ke dalam koper. Coba. Anjing kok ngerti banget lagi dipotongnya rapih. Gokil sih dia. Sifat manusia yang lebih-lebih dari iblis. Hikmah yang bisa diambil seperti biasa, inilah yang kalian tunggu-tunggu dari Mama Ica. Mama Ica. Tante. Godain aku dong. Oke, hikmah yang bisa diambil atau yang bisa gue sampaikan dari episode kriminal malam ini adalah, sebelum memutuskan untuk kita menikah dengan siapa ya guys, yang artinya ketika kita menikah otomatis kita akan sehidup semati nih sama nih orang gitu ya, selamanya sampai beruban. Dalam keadaan suka maupun duka ya kan, tentukan baik-baik, kenali diri kalian masing-masing, luar maupun dalam. Jangan gampang terlena atau terbawa suasana. Apalagi nih yang krusial nih, sampai sekarang nih masih jadi permasalahan utama nih. Apalagi sampai memutuskan menikah karena dorongan atau faktor dari orang luar. Bahkan faktor usia. Jangan guys, matengin dulu. Mie kan kalau nggak mateng dimakan nggak enak, keras. Sama kayak nasi yang lain juga gitu. Menikahlah dengan orang yang tepat. Ini, dulu nih, fokus nih. Ica mau ngomong kalimat yang gue rangkai, gila, ini sempurna banget nih, dengerin. Menikahlah dengan orang yang tepat. Bukan tepat pada waktunya, melainkan di waktu yang tepat. Ini gila. Ya, itu dia lah guys. Cukuplah kita bahas tentang kasusnya. Sekarang kita balik lagi ke rumput. Masih dengan giveaway yang sama. Ayo sahabat rumput, banjirin komen dan like kalian di kolom komentar. Supaya kita bisa cepet-cepet pilih 10 orang pemenang dari 10 subscriber kita, dan nanti akan dijapri untuk proses pengiriman hadiahnya. Jangan lupa guys, hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Enjoy videonya ya guys, dan tonton sampai habis. Jangan lupa untuk apa?
untuk terus kalian like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sekian kriminal episode malam ini. See you on the next criminal episode. Aku Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.